Ya, halo, selamat sore teman-teman yang ada di rumah dan yang berada dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama gue, Mr. Robert, di sini di acara Artis Talk, pameran On The Way, yang dipersembahkan oleh Grafis Suruhara, Good School, dan teman-teman yang ada di Good School. Pameran On The Way ini adalah pameran dua orang mahasiswa yang sedang magang di Grafis Suruhara, yaitu Christopher Yohanes dan Nico Trisnando. Karya-karyanya sangat amazing ya, bagi teman-teman yang mau melihat pamerannya bisa dilihat di www.goodschool.art/holymarket ya, karena pameran ini juga adalah bagian dari program Holy Market. Ada banyak program-program yang ada di rangkaian acara Holy Market. Nah, pameran ini adalah salah satunya. Nah, Artis Talk ini kita akan berbicara seputar proses teman-teman berkarya dan apa aja sih yang ada di sini. Bagi teman-teman juga yang menyaksikan, punya pertanyaan seputar pameran On The Way ini, bisa tulis di komen kolom ya yang ada di sini. Kelihatan nggak? Ya kalau nggak kelihatan nggak apa-apa lah, tinggal ketik aja. Oke, langsung aja tanpa basa-basi lagi, kita akan mempersembahnya kedua pamerisnya. Yang pertama adalah Christopher Yohanes ya. Di sini namanya Hello It's Christo ya. Kemudian yang kedua adalah Nico. Silakan diperkenalkan satu-satu. Nggak usah sweet lagi, tadi lu udah sweet. Capek, langsung aja. Halo semuanya, sore. Gua Nico Trisnando. Sekarang gue lagi ngejalanin studi di Institut Kesenian Jakarta angkatan 2016 dan baru selesai magang di Grafis Suruhara. Rencananya ke depan gue bakal ngelanjutin tugas akhir di semester depan. Dan untuk kekaryaan gue lebih cenderung sekarang ini lagi ngulik stensil. Dan untuk karyanya juga gue lebih cenderung ke konsep yang keseharian dan lebih ngerespon itu sendiri. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Lanjut. Ya, halo, nama gue Christopher Yohanes. Gue mahasiswa seni rupa IKJ jurusan seni murni angkatan tahun 2016. Gue sedang melakukan magang di Studio Grafis Suruhara dan semester depan sudah melanjutkan ke tugas akhir. Secara kekaryaan gue lebih banyak ke lukis atau drawing. Nah, biasanya tuh menggunakan medianya tuh sekarang lebih ke cat and spray. Biasanya lukisan-lukisannya itu, tapi tidak menutup kemungkinan juga. Banget dong, kecengan dikit. Karena di kecil ya. Nah, karena di Elunya sih gede, cuma suaranya kecil. Karena di kampus lebih interestnya di grafis, jadi juga beberapa karya juga main di seni grafis. Secara konsep, gue lebih berbicara ke pengalaman pribadi yang gue alamin, entah keluarga atau teman-teman gitu, biasanya lebih bicarainnya ke sana. Untuk info kalau mau lihat karya-karya bisa di follow @helloitschristo di Instagram, dan di Tumblr bisa dicari Hello It's Christo, O-nya diganti 0. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Sekilas perkenalan yang sangat singkat ya. Nanti kita akan tahu lebih banyak ke depannya melalui obrolan ini. Ya, pertama-tama adalah pertanyaan, kenapa lo memilih GHA sebagai tujuan magang? Silakan dijawab. Ya, memilih GHA sebagai tujuan awal itu pertama pengennya di Bandung, cuman karena pandemi jadinya nyari yang dekat-dekat. Udah intinya gitu. Pokoknya tuh awalnya pengennya di Bandung karena pandemi. Terus Bandung tuh spesifiknya mungkin di mana? planningnya tuh di awal pengen grafis juga?
Enggak, bukan studio grafis justru malahan. Di Di Bandung tuh Campelak atau di distro itu. enggak. Jadi gue pengennya tuh malahnya di studio Erwin Pranata. Oke. Mas Ewing. Nah, Bung pengennya Ewing sih. ya. Cuman kayaknya enggak deh karena jarak terus pandemi. Ya udah kayaknya yang dekat-dekat aja. Oke. Udah. Terus kalau Diko gimana? Kalau gue nggak beda jauh sebenarnya, cuma beda kota. Kalau gue awalnya maunya di Jogja tuh bang, di media Di legal. mana? Oh, Israel ya? Ya masih scroll. Gue udah nge-DM dia tuh, gue Dibales? minat magang dibales sama dia. Sama dia udah dapat tanggapan, sama dia juga Putus-putus, Bor. mau. Terus gue tes. Yuk. Ya. Ya, oke. Di lo putus-putus nggak, Chris? Iya, putus-putus. Oh iya, Udah kok, udah aman. Ya, Udah aman. lanjut. Ya. Ya awalnya gue mau di Jogja, magang di sana di media legal tuh, di Mas Isrol. Gue udah nge-DM dia, dapat tanggapan, responnya juga mau tuh ngajarin gue. Terus gue laporan sama orang tua gue, kata orang tua, jangan magang di sana, lagi begini pandemi, bla 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 segala macem. Udah nggak dapet restu dari orang tua, ya udah gue nyari yang di Jakarta, kebetulan sama temen diusulin. Udah di IGH aja, dia grafis-grafisan, bisa juga kayaknya kalau mau ngulik stensil di situ. Ya udah gue coba, ya udah diterima magang di GH. Oke. Terus sebelum lo magang kan lo pasti udah belajar grafisan dulu ya, entah itu di kampus atau luar kampus. Nah, lo bisa ceritain gak sih pengalaman lo berkarya waktu pas di kampus gimana sebelum magang di GH? Coba. Tadi siapa duluan? Ganti-gantian aja. Kalau di kampus magang Belajar. magang apa? Pelajar grafis tuh. Belajar grafis tuh awal banget. Tes. Ya udah. Masih putus-putus. Kan belum jadian. Kalau belajar grafis awal banget di kampus tuh kita melajarin cukil di atas kayu, bukan MDF ya, kayu gelondongan gitu. Kayu triplek. Kayu triplek. Iya, triplek. Tapi tripleknya itu yang 3 mili. Tripleknya itu 3 mili. Itu multiplek kali. Oh iya, multiplek ya mungkin bahasanya ya. Cuma kalau di gue juga bisa triplek sih sebetulnya. Kayu 3 mili. Terus. MDF. Dari MDF langsung naik ke lino. Selanjut MDF, habis gitu lino. Baru di mayor kedua tuh itu belajar cetak dalam. Cetak dalam tuh pertama-tama kita mulai dry point. Dry point tuh kita pakai kaca mika, kaca akrilik, terus baru masuk ke etching. Itu kita pakai plat tembaga. Etching kita plat tembaga. Terus aquatin, baru sugar aquatin. Harusnya ada mezzotint juga masuk, cuman karena keterbatasan waktu, jadi mezzotint nggak dipakai. Baru di mayor 3 kita pakai sablon. Sama yang terakhir sablon. Sablon di atas kertas. Kertas, bukan baju. Minyak atau air basisnya? Minyak. Terus itu kan yang di kampus ya. Kalau di luar kampus gimana? Biasanya kan namanya anak-anak kampus kan pasti bosan dong bikin karya di dalam studio atau dalam konteks tugas kuliah. Pasti lu juga pengen explore di luar kelas lah. Nah, bisa lu ceritain nggak? Waktu itu belum banyak sih Bang kalau untuk di luar kampus. Paling ikut kompetisi ya masih tetap pakai teknik-teknik cukil atau yang lain. Cuman kalau gue pribadi waktu itu ikut kompetisi di
Tokyo Trinel itu cuman ganti kertasnya doang. Kalau biasanya kertasnya polos, terus pas di kompetisi itu pakai kertasnya buku-buku zaman dulu. Yang kertasnya tuh udah gampang rapuh gitu. Terus gue nyetak di situ cukilannya. Itu diterima lu pameran di sana? Nggak lolos. Nggak lolos. Nggak lolos. Oh. Lu pernah nggak sih bikin pameran gitu atau ikut pameran grafis di luar kampus ya? Kalau pameran grafis enggak, tapi karya grafis di pameran yang biasa pernah, iya. Di FKI waktu itu. Tapi kalau pameran grafis belum. Yang grafis semua belum. Kalau lu, Cok? Kalau gua ngulik grafis di luar kegiatan belajar ngajar apa ya? Kayak lebih ke stensil sama nyukil sih kalau gua, Bang. Cukil di MDF, di Lino. Lebih ke situ. Kalau Karena untuk ikut kompetisi atau apa namanya? Pameran. Enggak, gue lebih ke lukis atau drawing paling kalau pameran. Nah, terus karya stensil lu gimana? Kalau karya stensil gue lebih kayak ya pribadi aja sih, coret sana sini gitu. Oh, lu yang tukang coret-coret. Pak polisi ini nih orangnya nih, kawan yang saya. Oh. Terus kan tadi ngomongin apa lo di kampus, terus ngomongin yang di luar kampus. Setelah lu diterima di GA kan prosesnya nggak langsung datang ke sini kan, lu kita suruh untuk online dulu karena ada protokol PSBB lah gitu. Yeah. Nah setelah prosesnya udah kayak ya udah datang aja ke studio gitu berkarya. Coba dong diceritain dari awal tuh gimana? Dari awal gimana ya? Awal tuh kita masih lewat Zoom tuh Bang beberapa kali karena PSBB. Jadi dari teman-teman GH juga ngenalin GH itu apa lewat Zoom tuh. Dari Zoom, habis itu beberapa kali terus PSBB udah longgar, kita boleh datang tuh. Pertama yang kita kerjain apa Sang ya di GH ya? Nyapu. Enggak. Apa sih kan dikasih tugas tuh di awal kita suruh bikin apa kayak lo proyeknya apa sih? Kan kalau gue lebih eksploratif, terus kalau lo stensil kan. Nah kita ditanya katanya masing-masing, widih siap Bang. Dari masing-masing ditanya, lu mau lebih ngulik kemana katanya, apa yang mau lu pelajarin di sini. Nah baru nanti diskusiin lagi sama teman-teman GH. Nah nanti dibantu juga dari apa yang mau lu kulik gitu di situ. Oke. Dan for your info ya buat pemirsa, periode mereka magang juga berbarengan sama ada kelompok magang dari kampus sebelah. Jadi GH mencoba untuk win-win solution lah gitu, ngasih waktu supaya tidak melanggar juga protokol PSBB. Jadi kita selang-seling magangnya. Mereka 3 hari dan kampus sebelah 2 hari gitu. Jadi pernah dalam beberapa waktu ketemu sekali 2 kali lah beririsan waktunya, dan mereka juga selain ikutan berkegiatan di studio GAH, mereka juga ada interaksi dengan anak magang dari kampus sebelah gitu, ngobrol-ngobrol, dan kebetulan ada yang mainan stensil juga ya, Cok. Ya ada. Nah, lu selain dapat insight dari GAH, lu bisa ceritain nggak pas lu ketemu sama si Angga tuh
ngobrolin stensil tuh gimana gitu, apakah yang lo dapet gitu. Yang pas ketemu tuh kayak pas nih menurut gue sama-sama main stensil, terus kayak saling tuker referensi itu, kayak referensi dia lebih kemana. Terus yang gue tahu kan kemarin dia kayak ngulik apa sih yang hitam sama biru itu 3D gitu bukan sih masuknya ya? Iya. Dia lebih ke, kalau lo kan lebih pendekatan lebih ke apa ya, street art ya, jadi kayak ya menurut lo stensil itu baiknya di ruang publik gitu, sedangkan si Angga lebih ke apa, karya di dalam ruangan lah, di dalam ruangan presentasi gitu, mungkin galeri. Jadi bentukannya kayak apa, mainan si medianya itu sendiri daripada apa, unsur propaganda si stensil itu. Terus itu saling tuker referensi. Mungkin kalau secara ininya sama-sama stensil, cuma kecenderungannya dia kan lebih ke konsepnya apa, gue apa. Nah itu gue nemu referensi baru. Terus kayak media yang bagus tuh, kertas yang bagus menurut dia ini, menurut gue ini. Terus kayak wah boleh nih gue coba. Begitu sih. Kalau lu tuh gimana? Kemarin juga. Oh iya, belum. Sorry. Yang kemarin juga tuh yang mana? Kemarin si Ahmad juga kan dia cukil tuh. Oh, Sultan, Ahmad Sultan. Iya, Ahmad Sultan. Iya, terus. Ya kayak gue dapat info aja dari dia tuh, lu beli lino nih di sini murah, dikasih tau tempatnya. Kayak saling tuker informasi gitu loh, Bang. Terus udah gantian. Oke, silakan. Kalau lu gimana? Kok? Tadi lu di mana sih nih awalnya? Lu langsung cerita yang pas ketemu ini ya, anak-anak. Itu yang ketemu magang ya. Ketemu anak-anak magang sebelah, kata Bang Ami. Itu sama Angga nggak terlalu ya, karena masih di awal-awal. Waktu itu ngobrolnya tuh deketnya sama Sultan, Wahyu, sama Zarina. Kalau Zarina kan karena emang udah kenal. Nah, untuk sama Sultan sama Wahyu tuh banyak banget sharing tuh. Pertama kita ngomongin kampus, kayak kampus kita gitu-gitu. Terus habis itu kita kalau sama Sultan tuh lebih banyak kita kayak sharing, Ton nih ada loh kayak Kobaman, sharing Kobaman enggak ya? Kayak sharing, Ton ada nih. Astagfirullahaladzim. Ada seniman Jerman nih gitu. Dia nyablon tapi dia ngelukis ininya, sistemnya. Cuman sablon, cuman dia ngelukis gitu. Ada seniman Jerman gitu. Terus kayak, ya nih gue tuh suka cukilan tuh yang kayak gini nih Chris. Kayak apa sih tuh dia tuh sukanya tuh yang art nature, pokoknya konteksnya dia nature, terus warnanya tuh yang nggak harus sesuai sama nature-nya juga gitu loh, bisa warna-warna ungu, pohon, apa-apa, dia yang lebih kayak gitu. Terus ya udah akhirnya kita saat ini, terus Sultan juga ngasih info-info kalau beli lino di mana, terus gue juga kayak ngasih tahu, jadi kayak sharing lebih ke sana. Terus udah belum nih ceritanya? Udah. Oke. Iya, terus selain ketemu dengan anak magang lain yang ada di studio GAH, kesan-kesan lo gimana nih pas apa maksudnya berada di lingkungan good school yang notabene banyak kolektif ada di sana, terus belum lagi teman-teman good side yang apa saling yang berada dalam satu lingkungan gitu, terus juga teman-teman kampus lo yang juga magang di beberapa studio di good side, gimana tuh menurut lo kesan-kesan lo selama berada di good school? Kesan apa seru sih Bang, semua saling ngebantu sih kalau yang gue alamin pribadi tuh. Paling ini juga sih, banyak diskusi juga jadinya, banyak pembicaraan gitu. Kalau gue banyak akhirnya bisa cerita, terus jadi paham banyak, bisa malah jadi kayak apa, belajar juga di tempatnya Krisna itu, jadi kayak oh ini proses cara mencacah, oh ini mesin yang buat cacah, terus nanti
setelah udah dicacah, diresinin, pokoknya diresinin atau diapain gitu-gitu. Jadi kayak terus ngebantu juga kan, ngebantu Krisna ngecacah plastik-plastik. Si Krisna juga bantu kita nyetak. Jadi kayak ya udah saling ngebantu aja kita itu. Terus nggak cuma belajar, bisa olahraga, main pingpong. Ya. Oke, Krisna tuh jadi buat teman-teman. Biar teman-teman, kan ini nggak semua teman kampus lo ya kan. Ya buat teman-teman, jadi Krisna itu. Krisna yang Instagramnya Krisna Suicide itu siapa, coba dijelasin. Ya, jadi Krisna teman kita itu, Krisna yang dimaksud adalah itu Krisna. Jadi dia tuh teman magang kita, dia juga magang. Nah, dia magangnya itu di studio Bagendit yang punya Mas Hasrul. Nah, dia magang di sana barengan sama kita. Dari satu kampus lo ya kan? Ya, dia satu jurusan sama kita. Satu jurusan? Satu jurusan juga. Satu jurusan, satu angkatan. Dia grafis juga? Krisna apanya? Oh iya, kan di IKJ jurusannya SR ya, terus ada enggak kayak zaman dulu ya, yang ada anak lukis, anak patung gitu, enggak ya, sekarang ngelebur aja ya. Oh iya, terus. Ya, jadi serunya tuh karena saling ngebantu juga jadinya. Terus ngebantu kita, terus banyak dari teman-teman kita juga yang di Seni Murni yang nggak magang tuh kayak Demas, terus kayak siapa tuh juga datang, terus jadi kayak belajar juga grafis, terus kita ke Krisna lagi, ngajakin ke Krisna, belajar lagi di Krisna, jadi kayak ya kita saling belajar gitulah. Terus ada masukan dari teman-teman kita di IKJ juga gitu. Terus Nico, gimana tadi mau cerita apa lu pingpong? Enggak, serunya di situ enggak cuma belajar aja Bang. Ada wahana olahraganya. Bisa main pingpong. Tapi kita ulur di akhir-akhir nih. Sama kulinernya sih. Bakso. Wah, itu Pak Ade tuh udah andalan banget tuh bakso Pak Ade. 15.000 nggak bisa diaduk. Gila itu. Sama drama-drama kucing gue keluar ya. Iya. Drama ngasih makan kucing. Kalau gue pribadi, gue belajar jadi belajar kucing juga jadinya. Gak cuma belajar seni-senian, belajar kucing juga. Gimana Cok, yang lo aja sama anjing aja nggak jijik, giliran sama kucing wewean. Tahu tuh dia aneh. Saran-saran sih buat yang mau magang di GH, sering-sering ngasih makan kucing. Soalnya nanti tuh masuk buat penilaian juga. Sama manggil Mas Tirta pakai bang, kalau enggak Mas. Nanti ini ya. Itu syarat juga buat penilaian. Enggak, itu ini aja penilaian tidak langsung. Jadi kayak hal-hal yang tidak terduga gue nilai gitu. Gak cuma itu aja kok, banyak. Setiap orang beda. Karena ada orang lagi magang, kan udah ketahuan nih, lo kasih tahu nih, gue ganti lagi. Jadi biar dia nggak ya tulus aja gitu, maksudnya kayak nggak cari muka gitu lah, intermezzo aja. Oke. Terus tadi gue mau nanya apa ya, lupa deh. Jadi setelah lu berada di sini terus masuk ke lingkungan good school, GH sih sebenarnya ya ini mungkin meneruskan tadi ya info-info yang coba untuk di-share Nico dan Kristo selama magang. Jadi gue pikir untuk hal-hal teknis dasar gue dari pihak GH nggak melihat itu sebagai hal yang harus dipelajari di sini. Ya mereka bisa belajar di kampus dan mereka pasti udah belajar di kampus tentang teknik-teknik itu. Jadi gue rasa nggak perlu lagi belajar di sini. Di GH lebih ke bagaimana lu datang ke sini punya bagasi yang udah lu dapat, entah itu dari luar kampus ataupun dari dalam kampus. Intinya lu kesini udah punya modal, kemudian GH di sini pengen mengembangkan hal-hal itu dengan
berbagai macam kegiatan yang ada di Good School ya, baik yang masuk dalam ranah program maupun yang nggak masuk gitu. Kayak misalnya mungkin ya selain hal-hal pokok kayak mereka ikutan program GAH gitu, kayak tiba-tiba mereka disuruh belanja tinta banyak gitu, terus tiba-tiba ada diskusi, ikutan kelas Good School yang program studi kolektif, terus ikutan juga ya visit studio yang sama kolektif dari Australia itu. Jadi ada waktu itu pas mereka magang ada program yang namanya P2P, itu diinisiasi sama teman-teman kolektif dari Pari dari Australia, itu dia di Sydney kalau nggak salah, gue lupa. Mereka kemudian menghubungkan lagi dengan beberapa kolektif lain yang ada di Australia gitu, kayak misalnya Woven Kolektif, terus ada satu lagi gue lupa ya, pokoknya intinya memperluas jaringan lah gitu. Dan kemudian waktu pas ada tamu datang ke studio GA pun juga gue kenalin, oh ini mereka lagi magang gitu. Terus mereka juga kita situasikan, kita kondisikan untuk ngobrol dengan tamu itu. Kayak misalnya waktu itu tiba-tiba ada tamu dari mana ya, dari SPSI apa sekarang, ISBI. Ada tamu dari ISBI gitu ya. Ternyata ya Unpad, ternyata emang jaringan pertemanan mereka beririsan ya. Itu gue pikir sebenarnya di situ hal-hal yang menurut gue penting buat Niko dan Kristo, karena mungkin nggak diajarin di kampus kali ya, bagaimana lu bertahan hidup jadi seniman, terus bagaimana lu secara spesifik misalnya mengorganisasikan satu event, misalnya bikin pameran gitu, terus hal-hal di balik itu yang sebenarnya penting, kayak gimana lu mempersiapkan misalnya mempersiapkan hal-hal, taruhlah misalnya kayak contohnya untuk lu pameran, dananya yang diambil atau disiapkan berapa dan dari mana, terus pos-posnya dananya untuk apa gitu misalnya. Ya kan kayaknya nggak diajarin ya di kampus ya. Gue juga nggak diajarin sih, cuma diajarin cara bikin konsep begini, cara nyukil begini gitu. Tapi ya udah, setelah karya lu jadi, terus mungkin diajarin cara berpameran yang baik dan benar, tapi tidak diajari gimana caranya supaya mempublikasikan pameran itu dengan baik dan benar, gimana caranya supaya menjaring apresiasi pengunjung untuk datang gitu, buat kayak wah ini kayaknya menarik nih gitu, kayak teasing people to come to your exhibition, anjas pakai bahasa Inggris gitu, padahal bahasa Inggris gue nggak benar juga. Terus kayak ya ada satu momen yang gue memang juga ngajar di salah satu kampus di Jakarta lah gitu. Terus ya waktu itu gue juga kalau nggak salah sempat janjiin lu untuk bantuin kelas ya, tapi gue pikir karena online dan tidak kondusif gitu, daripada nambah koordinasi lebih banyak lagi antara gue, mereka dan mahasiswa gue, ya lebih baik gue cut itu. Tapi kemudian kejadian waktu itu ada yang datang ke studio untuk belajar langsung gitu, karena emang gue merasa tidak maksimal ya kelas online, dan gue juga sudah terbiasa dengan kelas tatap muka langsung. Jadi ya udah, gue persilakan aja mahasiswa gue untuk datang belajar di sini, dan gue biarkanlah Niko dan Kristo untuk ngajarin itu ke mahasiswa gue, bukan mahasiswi lebih tepatnya ya. Jadi ya selain mereka dapat input, GH juga mengharapkan supaya mereka bisa nge-share lagi input yang mereka dapat ke orang lain lah gitu, supaya ilmunya tidak berhenti di mereka berdua doang gitu. Terus ya cukup terasa sebentar ya 3 bulan ini ya, udah tiba-tiba udah berakhir.
ya mungkin gue rasa sih 3 bulan dengan keadaan seperti ini dan ditambah ya situasi ini akhirnya mempunyai efek domino kayak pas baru akhir tahun nih kita baru sibuk-sibuknya gitu, lagi sibuk-sibuknya, lumayan tidak maksimal menurut gue proses magang mereka. Tapi gue bilang juga ke mereka bahwa sebenarnya keberadaan mereka di sini setelah magang itu ya masih nggak apa-apa gitu. Lu datang aja ke sini karena ya magang kan cuma salah satu cara supaya mereka ada alasan lah untuk datang ke sini, kenal sama kita. Setelah kenal ya itu rasanya beda lagi gitu. Mau mereka masih mau lanjut di sini atau enggak gitu. Nah, itulah intermezzonya. Kita balik lagi ke proses pamerannya gitu. Sebelum lu membuat karya, gimana sih lu cara mempersiapkan hal-hal yang harus lu persiapkan gitu? Karena tadinya kan ini memang kita mau pameran sekitaran akhir bulan Desember ya, tapi karena ada Holy Market dan gue pikir ngapain 2 kali bikin acara gitu, mendingan diinjek aja masuk ke dalam elemen si acara Holy Market ini. Tapi mungkin situasinya jadi tidak menguntungkan karena satu, waktunya lebih cepat ya, yang kedua memang ya akhirnya dengan waktu yang lebih cepat kemudian persiapannya jadi dikebut gitu. Gimana menurut kalian, maksudnya setelah melihat situasi seperti itu, obrolan-obrolan itu, apa sih yang kalian persiapkan di awal sampai terjadinya karya? Silakan satu-satu maksudnya gantian. Yang kalau kayak gue sih yang semangat dong. Setelah iya enggak emang kecil ya? Ya? Enggak sih. Apanya yang kecil? Ya udah, lanjut. Enggak, ya setelah waktu yang terbatas terus kan berapa kali asistensi itu juga kita juga masih kesulitan, gue sama Niko itu. Terus akhirnya udah terus brainstorming, nyari konsep yang paling dekat, yang deket-deket ini gue rasain. Nah, sampai akhirnya lihat referensi terus biasalah referensi Pinterest, kalau enggak Tumblr, kan Pinterest ini banget ya. Nah, terus lihat referensi, kayaknya kepikiran apa arsip aja kali ya, yang lebih mudah. Karena kalau misalnya gue pakai tetap maksain buat bikin satu karya, kayaknya waktunya nggak bakal cukup nih. Sementara masih ada tanggungan yang lain juga kan. Nah, udah akhirnya jadinya karya arsip gitu. Kira hatinya tuh outputnya karyanya arsip drawing. Oke. Gua nih gantian. Ya. Kalau gua nggak bolehin gimana? Ya nggak apa-apa bang, gua ikhlas aja bang. Ya udah, boleh. Kalau gua apa ya? Ya kesulitannya masalah waktu sih itu awal. Waktu, terus gua nyerahin konsep yang ala kadarnya. Ya terus ya disikat dah tuh. Apa cuma bikin begini. begini. Ya udah gue nyari cara gimana caranya buat bikin lagi yang lain, pakai ide yang lain. Dari hasil gue nongkrong itu sama teman-teman kasih masukan, kenapa nggak coba lu bikin komik dari stensil. Nah, kebetulan kan gue ngulik stensil di GAH. Oke, gue coba bikin komik dari stensil, tapi apa nih alur ceritanya?
Lalu gue pikir-pikir kenapa nggak perjalanan gue aja nih dari kontrakan ke tempat magang GH. Terus gue cari, udah nih bisa nih gue cari ininya nih kayak perjalanan gue dari gue berangkat gonceng si Musang, Kristo. Gonceng si Kristo nih, Kristo kan ngantukan nih orangnya. Ngantukan setiap gue gonceng. Suka kagetan lah kalau gue gonceng nih naik motor. Terus gue ngelewatin jalur apa aja. Di Pasar Minggu, ngelewatin Ragunan. Udah kepikiran lah tuh. Di tengah jalan, di komik gue itu ketemu si Monster King Kong. Nah, si Monster King Kongnya itu kepikiran karena pas kalau gue ngelewatin jalan Ragunan itu di depan tuh ada patung gorila gede. Nah itu gue pikiran dari situ. Ya udah gue bikin cerita si Kristo itu kalau gue ke tempat magang dia ngantuk suka ngigonya itu di dalam tuh ada King Kong itu ternyata cuma mimpi semuanya gara-gara dia suka ngantuk kan nih orangnya nih kalau digonceng. Digonceng anak kecil gue tidur mulu. Capek bro. Ya, itu sih paling kendalanya waktu. Jadi gue harus bikin komik itu ukuran A4 yang awalnya gue mau bikin 23 A4 jalan Enggak ceritanya lo jadi A2 kan lo maunya awal A3 kan. Iya awal banget A2 gue bikin pengennya A2 cuma gue bikin 4 panel selebihnya pengen gue lanjutin di katalog kalau enggak dari Instagram atau apa berhubung gak ada yang megang desainnya kan gue kurang ngerti tuh perdesainan layoutan gitu terus teman-teman gue yang udah gue booking juga ujung-ujungnya sibuk ada gawean masing-masing Di booking yang gue mintain keren banget yang gue mintain tolong udah pada ada kerjaan masing-masing sibuk sama tugas segala macam ya udah gue bikin lebih kecil aja A4 terus jadi 16 panel doang dari yang awalnya 23 kayak itu dari gue sih. Iya. Ya, si Nico dan Kristo ini sebenarnya kalau dari sudut pandang PHH, gue rekomendasikan untuk coba lo bereksperimen dan bereksplorasi kayak di luar zona nyamannya yang selama ini mereka lakukan dalam proses berkarya ya gitu. Maksudnya ya lo ngapain gitu magang di sini kalau cuma gitu aja. Bener kayak tadi ini kalau bilang ngapain lo magang kalau cuma gini-gini. Maksudnya lo kalau mau keren-kerenan mau bikin karya ngebom di jalan kayak misalnya contohnya si Niko ya gitu ngebom di jalan bikin stensilan gitu ya nggak usah magang di GH nggak usah magang maksudnya juga bisa gitu bukan yang ngelarang untuk magang tapi GH yang melihat apa ya kehadiran mereka sebagai seorang mahasiswa ya gue juga dulu pernah jadi mahasiswa gitu merasa penting memanfaatkan situasi dan predikat mereka sebagai mahasiswa untuk bereksperimen gitu karena kampus adalah sebagai laboratorium gitu. Kayak misalnya lu ketika masih jadi mahasiswa bikin salah mah pasti dimaafin gitu karena oh ya ini bocah mahasiswa masih belajar. Tapi ketika lu udah lulus lu bikin salah, itu akan jadi sangat fatal karena menurut orang-orang ketika lu sudah lulus dari kampus gitu, maka lu akan dicap sebagai seorang tenaga ahli atau profesional. Nggak boleh bikin kesalahan. Nah, gue sarankan itu ngasih insight itu ke mereka. Ya lu coba lu explore aja gitu kebiasaan-kebiasaan lu. Entah dari segi teknik, entah dari segi konsep dan wacana dalam berkarya gitu. Dan akhirnya bener si Nico yang nggak pernah bikin komik
Tiba-tiba paksain bikin komik. Emang gue juga, wah ya udah nih nggak apa-apa gitu lah. Gue juga coba untuk memfasilitasi, ngobrol dengan Wira ya. Wira juga aktif di Studio GH, dia juga komikus, dulu di Medan juga sempat bikin pergerakan komik lah dengan teman-teman, terus kemudian pindah ke Jakarta masih berkarya komik. Kemudian pas nih lu untuk ngobrolin si komik pensil ini sama Wira gitu. Wira juga sedikit banyak tahu tentang teknis pensil, jadi secara logika berkarya pun dapat gitu, maksudnya nggak cuma dari segi komiknya aja tapi juga eksekusinya dari si teknik pensil ya gitu. Terus kalau si Christo memang ini di belakang gue ini begini kalau Niko ada di belakang kamera ini, kenapa nggak gue nggak gue pakai backgroundnya karena sempit ya, ini mereka pamernya di studio dan view-nya lumayan enak buat background gitu. Kalau di sana gue harus sempit-sempitan gitu. Kalau si Christo ini dia yang tadi di awal dijelasin, dia lebih cenderung karyanya drawing, sama apa sih lukis apalah itu, pokoknya apa ya, dia memang bisa grafis tapi maksudnya lebih cenderung ke drawing. Tapi gue di sini menantang bagaimana lu sebagai orang yang terbiasa bikin drawing tuh terus menerjemahkan si konteks grafis itu sendiri, bagaimana nilai-nilai dan semangat grafis ada di dalam karya lu. Kita maksudnya zaman sekarang gitu, menurut gue sih masih ya nggak terlalu relevan aja ketika lu ngomong karya seni grafis, seni lukis gitu di kotak-kotakin gitu ya, ini udah kontemporer lah. Apalagi nih Studio GH juga gue anggap sebagai laboratorium juga sama kayak kampus gitu. Jadi kayak ya udah lu kalau emang mau mainan seni grafis, entah itu konsep atau konteksnya, ya lu silakan aja seliar mungkin gitu, selama tidak melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku gitu. Ya akhirnya mungkin gue coba untuk tabrakin bagaimana pengertian seni grafis terhadap Christo gitu. Ya maksudnya kita kenal ada yang namanya konvensi seni grafis gitu, tapi coba lu mainin lagi gitu konteks si seni grafis ketika dihubungkan dengan karya seperti apa. Akhirnya gue coba untuk bikin ya kita berdiskusi tentang pengertian si seni grafis yang apa ya pegrafis memang ada yang jago bikin drawing, tapi ada yang memang ya udah pakai ready image aja terus dikombinasikan gitu. Akhirnya gue dan Christo kemudian menemukan obrolan bahwa sebenarnya esensi dari seni grafis adalah cetakan atau visual yang dihasilkan dari matriks itu sendiri. Matriksnya pun macam-macam gitu. Kayak misalnya di woodcut atau di linocut gitu, di relief print, ada yang namanya matriks, misalnya plat kayu kemudian dicetak ke kertas gitu. Terus kemudian zaman sekarang misalnya yang digital, kalau ngomongin mesin-mesinan gitu, entah itu Riso atau digital print, ada matriksnya itu berupa data digital kemudian ditransfer ke mekanisme printing ya proses printnya, kemudian medianya di kertas. Nah gue coba untuk main-main, bener nggak sih kalau misalnya seni grafis itu kayak misalnya metode si printing digital lah gitu diadopsi ke tubuh kita gitu. Tubuh kita sedang memperoleh data gitu, ada data di dalam otak kita dan diolah dimasukkan ke dalam di atas kertas melalui tangan kita gitu, kan sama aja. Maksudnya secara logika metode itu menurut gua gitu, dan gua coba untuk diskusi sama Christo ya mirip gitu.
ya udah kayak tangan sebagai mesin printernya gitu. Gue juga melihat kecenderungan karya-karya si Christo itu secara visual ya identik gitu. Wah, udah 45 menit. Diam aja. Akhirnya ya ada di belakang ini nih, bisa dilihat. Secara detail memang nggak sama semua, tapi kalau lu ngelihat overall gitu kayak skala budget, ngelihat ya udah gambarnya memang karakternya gitu, karya drawingnya begitu. Jadi gimana supaya dibilang karya ini karya seni grafis. Nah, kemudian karya ini dibenturin lagi sama si printer asli gitu. Jadi karya drawing ini jadi ceritanya kan tentang perasaan personal si Crystal lah terhadap situasi kehidupan personalnya gitu. Terus dia gambar gitu. Nah, terus gambar itu, nah gue melihat menariknya Crystal juga suka ngobrol sama orang gitu. Terus ya udah coba aja lu elaborasikan hal-hal itu gitu. Akhirnya karyanya kemudian jadi setelah jadi di atas kertas ini atau di beberapa media yang nggak cuma kertas sih, kayak ada bed pingpong, ada apalagi si plastik, mika gitu. Coba untuk direspon lagi gitu. Akhirnya responnya dengan ketemu orang mungkin ngobrol. Nah, hasil dari obrolannya itu kemudian direspon pakai mesin printer. Jadi ada mesin printer yang ada scannernya, kemudian kayak orang yang ngobrol sama si Crystal, kemudian disuruh scanning ya, scan muka lah, scan apapun gitu, terus di print di atas kertas yang udah digambar itu tadi gitu. Ya menurut gue menarik secara wacana sih. Mungkin nanti kedepannya pun juga si Nico kedepannya gue harap setelah selesai magang ini bisa dikembangkan lagi biar lebih ciamik lagi kali ya. Ya dan gue harapkan bisa lebih bermain lagi. Gue nggak tahu apakah karya-karya semacam ini bisa diterima sama kampus lo terus jadi bisa buat karya TA gitu. Tapi ya gue paham juga tentang sistem akademik yang kadang-kadang tuh nggak bisa semuanya diakomodir gitu. Ada hal-hal yang kayak ini kayaknya nggak bisa deh. Nggak apa-apa. For your info, gue juga TA-nya dulu lukis gitu. Jadi ya tapi sekarang gue ada di kolektif studio grafis gitu, ya udah emang ya udah nggak mesti dikotak-kotakin juga kan, santai aja. Gue juga desain, gue juga dulu performa gitu. Ya tapi dengan lintas disiplin ilmu yang kita lakukan itu, gue harap bisa saling memberi manfaat dan bisa menjadi eksploratif ya. Gitu sih menurut gue. Nggak tahu lu mau setuju apa enggak sih, nggak apa juga, lu jauh juga kan dari gue, nggak bisa gue pukul juga lu dari sini kalau nggak setuju ya gitu. Ya apa lagi ya, gimana lu mau menanggapinya sih tadi pernyataan gue? Ya kalau gue lebih ke berterima kasih sih Bang Amis sebetulnya. Kenapa? Gue kan nggak ngasih apa-apa, nggak ngasih lebih. Bukan, maksudnya ya karena akhirnya banyak diskusi itu, jadi akhirnya meskipun sebenarnya gue pengen gitu kalau emang bisa offline pamerannya. Jadi kayaknya mungkin berterima kasih banget udah buat gue tuh kayak jadi lo bisa explore ke sini nih kok gitu. Terus kayak dari diskusi itu gue mau bilang terima kasih banyak sih ke Bang Ami dan ke Studio Grafis Surabaya. Ke Good School juga. Kalau nggak ada Good School nggak ada dia, nggak ada gue. Oh iya, berarti ke Good School juga. Adalah kebersamaan, anjas. Itu gue berterima kasih karena diskusi yang banyak itu. Terima kasih ilmunya. Ya sama-sama juga. Gue juga ya mungkin kayak dari obrolan kita dan juga mungkin buat teman-teman yang nonton gitu yang pernah merasakan magang gitu. Gue pribadi gitu melihatnya kalau anak magang tuh
agak miris juga gitu kalau cuman disuruh-suruh doang nggak jelas gitu. Apa sih yang bisa dimanfaatin? Gue juga waktu ada di posisi itu magang itu bete lah, anjir ngapain gue magang gitu. Tapi kan ada orang-orang kayak oh ya udahlah ini cuman sekedar apa ya formalitas aja gitu. Nah gue menghindari hal itu. Ya nggak apa-apa, lu mau cuman di sini magangnya yang sekedar formalitas atau apa ya magang tuh begini bang gitu, oh ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi akan sangat disayangkan ketika lu cuman begitu aja gitu, karena pertama kayaknya ya studio GH tuh nggak proper buat magang yang kayak begitu gitu. Kayak lu magang di kantor gitu yang punya job desk jelas, jam kerja jelas gitu. Nah tapi di sini GH karena apa ya di satu sisi memang memberi kesempatan teman-teman untuk bereksplorasi itu, gue pikir akan jadi win-win solution juga buat teman-teman GH sendiri. Misalnya kayak buat gue belajar bagaimana menghadapi orang-orang gitu. Gue juga tahu banyak hal-hal baru yang sebenarnya sedang menjadi tren di kalangan umur kalian gitu, yang memang secara umur nggak terlalu jauh, tapi ternyata gue merasakan juga wah kayak dari segi bercandaan aja wah kayaknya agak sedikit beda gitu ya. Gue coba untuk belajar hal itu dan menurut gue sangat penting sih buat kita ya. Intinya sama-sama belajar lah, nggak cuma lu juga belajar ke GH tapi juga gue belajar dari kalian juga gitu. Kok jadi kayak termek-mek gini ya, pokoknya kurang lebih gitulah. Apalagi ya gue juga sangat mengharapkan ini akan terjadi pameran yang offline juga sih, entah kapan gue nggak tahu gitu. Maksudnya ya ini terbuka aja kalau buat kalian untuk berproses lagi di sini. Cuma ya karena sekarang lagi seperti ini ya mau nggak mau teman-teman di sini membatasi lah gitu tamu-tamu yang datang, akhirnya makanya dibikin online gitu. Teman-teman mungkin boleh datang gitu, tapi janjian dulu aja, soalnya gue takutnya lu tiba-tiba bawa sekompi gitu 100 orang kan nggak mungkin ya. Enak kayak oh bang nih gue pengen datang 2 orang gitu, ya udah 2 orang nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya udah kayak 10 orang 15 orang nggak dulu, takutnya digerembek doang gitu, masuk penjara soalnya gitu. Ya makanya akhirnya terciptalah pameran online gitu. Sekali lagi buat teman-teman yang belum melihat pamerannya, bisa masih ada ya sampai tanggal 22. Tanggal berapa sih? Iya, 22. Iya, 22. 22 Desember. Di online juga sampai seterusnya gue lupa. Pokoknya intinya ada di online dan kalian bisa cek. Kalian juga nggak perlu jauh-jauh datang ke sini, panas-panasan, belum lagi ditilang sama polisi. Silakan cek aja di websitenya Good School, www.goodschool.art/polymarket ya. Terus mungkin buat teman-teman yang kepikiran untuk magang di GH ya kurang lebih seperti ini suasananya. Disiapkan aja mentalnya, apa ya, macam-macam lagi, nggak cuma mental sih, duit juga lah, kan lu butuh ongkos ke sini sama bawain martabak ke sini. Nggak bercanda. Mau belajar ngurus kucing. Itu penting. Kalau ngurus kucing mah harus, nggak sayang kucing mah di luar aja boleh magang di sini tapi di luar gitu. Apalagi udah tambah juga for your information. Ya begitulah, kita punya waktu yang terbatas ya karena ada rangkaian acara Holy Market yang lain. Mungkin kalau masih belum puas dengan sesi mengobrol-ngobrol ini, bisa datang aja ke datang. Tadi ngelarang datang. Bisa hubungi kita aja gitu. Kalian bisa kontak di Instagram GAH gitu untuk berinteraksi dengan adminnya ya yang sangat komunikatif ya. Baru dibalas berapa hari. Terus atau mungkin kalau mau ngobrol langsung sama Nico dan Kristo boleh silakan nanti ditulis aja di kolom komentar gitu atau langsung menghubungi teman-teman ini. Gitu. Ada yang mau disampaikan nggak nih teman-teman sebelum kita bubaran? Gue ngeliatnya ke kanan nih, monitor gue di kanan soalnya. Nah, apa yang disampaikan? ada yang mau disampaikan nggak sebelum kita bubaran?
Apa? Udah, Yang terima kasih. bagus-bagus dong. Terima kasih udah Yang tadi. gak usah terima kasih doang. Enggak, mau itu mah terima kasih mah nggak usah dikasih Lupa tahu di kamera. follow Instagram Hello It Kristo, udah itu aja. Anjir. Promosi. Ya nggak apa-apa. Pokoknya teman-teman jangan lupa nanya deh, nanti dijawab. Oh, Ah, penting loh. Apa ya, gue mau ngomong penting loh, terus lupa. Ya gitulah pokoknya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di sesi Artist Talk. Pameran on the way, berkarya di studio GHH. Begitulah tadi kurang lebih diskusinya tentang cerita Nico dan Kristo magang selama 3 bulan di studio GHH, bagaimana mereka berkarya dan hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan buat berbagai pihak yang telah mensukseskan acara ini, dan juga bagi teman-teman yang sudah menonton, terima kasih banyak. Terima kasih ya. Saya pikir selesai ya, gitu aja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam people power. Anjay. Udah. Ya, halo. Holy market, holiday. Oh.